Saudara sedang viral terkait dengan penggeledahan rumah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP oleh KPK pada tanggal 7 Januari 2025 kemarin. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa penggeledahan ini dilakukan tepat 14 hari setelah penetapan tersangka terhadap Hasto Kristianto tanggal 24 Desember 2024 kemarin. Apakah rentang waktu 14 hari ini tidak terlalu lama bagi KPK untuk melakukan penggeledahan sehingga potensial mungkin ada beberapa barang bukti atau hal-hal lain yang juga dilakukan upaya-upaya tertentu. Kita akan diskusikan bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, apa kabar Pak Saud? Baik, Mas Reno. Baik, terima kasih Pak Saud sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Terkait dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, penggeledahan dilakukan 14 hari setelah penetapan tersangka. Rentang waktu 14 hari ini tidakkah terlalu lama menurut Anda Pak Saud sesuai dengan pengalaman Anda? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara KUHP ya mulai dari katakanlah menahan, terus kemudian menangkap, terus kemudian menggeledah, terus kemudian menyita gitu ya. Terus kemudian memeriksa segala sesuatu terkait dengan surat-surat itu kan sudah diatur. Hmm. Artinya begini, penyidik mempunyai subjektivitasnya sendiri di dalam hal menentukan langkah-langkah itu. Bisa jadi memang menimbulkan pertanyaan seperti yang Mas Reno bilang tadi, kok terlalu lama sehingga kemudian mulai ditetapkan sebagai tersangka, sehingga kemudian ada segala kemungkinan bisa terjadi. Ya memang sudah lama Mas Reno, udah setahun lebih juga kan. Mhm, Jadi mhm, artinya kalau dihitung jadi mulai dari penetapan sebagai tersangka itu akan bisa jadi debatable. hmm. Tapi kalau dikaitkan dengan kehilangan barang bukti ya sudah cukup lama. Karena kalau kita lihat kronologisnya mulai dari proses yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi, OTT-nya terjadi, kan itu segala kemungkinan sebenarnya bisa bisa jadi analisis. Apalagi kemarin kan sudah bilang dia memerintahkan apa namanya, itu HP kamu tuh cemplungin ke mana Direndam. tuh, ya kan? Hmm. Nah, itu segala segala sesuatu mekanisme pertahanan setiap orang itu bisa terjadi. Jadi kalau dipertanyakan kenapa kemudian lama dan kemudian juga kemarin ternyata nggak ada apa-apa juga kan, ya Hmm. kan? Hasto kan bilang tidak ada sesuatu yang didapat juga gitu. Jadi ini kan hanya syarat formil aja bahwa sudah dilakukan penggeledahan karena penyidikan itu kan boleh dibilang membuat terangnya sebuah persoalan gitu yang terkait dengan pokok perkara itu. Jadi sekali lagi relatifly lama atau lambat itu penyidik akan mengambil sikap tentang itu, Mas Reno. Tapi kalau tadi Anda bilang bahwa penggeledahan ini jika seandainya betul tidak ada apa-apa, tidak didapatkan apa-apa, sehingga ini hanya sebatas persyaratan saja, formalitas saja, dan di sisi lain penggeledahan itu untuk membuat terang, berarti kalau penggeledahan ini sifatnya hanya bersifat formalitas, kasus ini tidak akan jadi terang dong Pak, kalau sesuai dengan pernyataan Anda tadi tidak didapatkan apa-apa ya? Iya, tadi kan kalau dari salah expose-nya begitu, nggak ada yang diambil, nggak ada yang dibawa, kan biasanya kan dia tanda tangan apa yang diambil kan Mhm. dari rumah itu. Tapi kan kemarin di media saya lihat nggak ada, atau saya gimana saya nggak detail, tetapi diungkap begitu. Jadi kalau memang tidak ada ya biasa juga, bukan berarti Hmm. kemudian case ini kan ini sebenarnya kan mencari bukti setelah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, mungkin mereka kan mau cari lagi supaya Mhm. lebih katakanlah menjadi lebih menguatkan penuntutan nantinya kan gitu atau penyidikannya. Jadi kalau ditanya apakah ini menjadi sebuah formalities? Ya enggak juga. Kita akan berupaya mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan KUHP menjamin itu. Makanya mulai dari menahan, menangkap, menggeledah, memeriksa segala sesuatu, bahkan mengopuk pait rumah aja boleh loh. Nggak Hmm. boleh orang Hmm. masuk ke rumah itu juga boleh kan. Kamu keluar dulu semua ini saya mau tutup nih sementara beberapa hari, itu penyidik juga bisa melakukan itu gitu. Tetapi sekali lagi nanti kita akan mengeksaminasi kasus ini. Ya tentu akan dieksaminasi oleh kita semua, perguruan tinggi, jaksa, terus mas civil society. Aku harus mengeksaminasi kasus ini. Kenapa menjadi seperti ini terjadinya? Itu yang menarik, Mas Reno. Hmm. Kenapa seperti ini terjadinya itu maksud Anda seperti apa Pak? Oh iya kan, cukup lama kan? Ya, Oh, oke. terus kemudian Kenapa butuh waktu cukup lama begitu maksud iya, Anda ya? dan nggak, Oke. yang saya berulang-ulang mengatakan kalau kita bilang ini dipolitisasi, saya bisa
menganalisis 10 lebih politisasi faktanya. Dan kalau ini kriminal murni, kita juga bisa menunjukkan 10 hal murni bahwa ini apa namanya kita sebut sebagai kriminal murni ya, dalam arti tindak pidana khusus. Tapi lagi-lagi persoalannya kembali lagi kan setelah sekian lama itu sehingga kemudian ini melihatnya tidak berada di ruang yang sangat hampa sehingga kita tidak menggunakan imajinasi kita bagaimana KPK menyelesaikan kasus ini gitu Mas Reno. Pak Saud, sebetulnya kalau berdasarkan pengalaman Anda 4 tahun sebagai Wakil Ketua KPK, pertimbangan untuk melakukan penggeledahan itu apa saja Pak indikatornya? Ya, pertama pastikan itu sudah ada dengan bukti-bukti sebelumnya. Hmm. Ya kan, kalau kita bicara orang, kita bicara ruang dan bicara waktu. Ya nggak? Mhm. Ada ruang dan waktu, orang itu kemudian bagaimana dikaitkan dengan fakta-fakta sebelumnya. Nggak mungkin juga kalau kita umpamanya kalau teman-teman atau penyidik tidak memiliki bukti di rumah yang satunya umpamanya gitu karena mereka yakin Mhm. di bukti sebelumnya dia hanya pulang ke rumah itu, tapi sebenarnya bisa juga kita menggeledah rumah yang lain atau tempat yang lain yang berpotensi menjadi otoritas dari tersangka. Jadi kalau ditanyakan kembali lagi apa saja yang bisa menentukan dilakukannya penggeledahan dan seterusnya, itu tidak terlepas dari bukti-bukti sebelumnya. Jadi begitu makanya kan kalau ada komunikasi HP-nya diminta. Kalau Mhm. kemudian dia tempat tinggal di situ di suatu tempat itu menunjukkan bahwa kita perlu melihat karena itu tempat tinggal yang bersangkutan. Tapi kan common sense kita selalu orang akan menghilangkan potensi barang bukti itu bisa saja terjadi. Tetapi kan kita sekarang tinggal bagaimana kita adu cermat kan antara penyidik dengan tersangka kan begitu. Oke, tantangannya apa Pak? Ketika memang ada potensi untuk menghapuskan atau menghilangkan barang bukti, kemudian tadi Anda mengatakan ini tantangan juga adu cermat antara penyidik versus tersangka begitu. Tantangannya apa bagi penyidik ini untuk menemukan hal-hal baru dari penggeledahan-penggeledahan atau hal-hal lain? Ya, mereka harus menggunakan imajinasinya. Mereka harus Hmm. menggunakan sixth sense-nya. Mereka harus menggunakan apa yang kita sebut sebagai analisis yang kuat tentang berpotensinya kita temukan barang bukti sehingga kita meyakinkan kita bisa mendapat bukti-bukti lain yang terkait dengan apa namanya kita sebut sebagai tadi contohnya surat atau apapun bentuknya gitu ya. Oh, kita pernah mendapat sesuatu dari potongan-potongan kertas di tong sampah kok pernah ya kan yang Hmm. meyakinkan kita bahwa memang dia melakukan itu gitu. Potongan sampah dari sobek-sobek dibuang, kita sambung-sambung satu lagi gitu menunjukkan walaupun dia bantah, ya silakan aja membantah. Kalau kita lihat kok dia membuang sesuatu ke tong sampah. Nah, yang dia buang itu kita ambil, kita sambung-sambung. Itu yang saya sebut menggunakan imajinasinya. Jadi sekali lagi akan ada adu apa namanya adu kelihayan di sini dalam kaitan penyidik dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi kalau saya bilang di case ini kan menarik kita bagaimana mengeksaminasi KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan nantinya. Itu yang menjadi menarik. Nah, itu nggak lepas dari yang saya bilang, itulah kalau umpamanya KPK itu sudah tidak independen, konflik of interest, undang-undangnya diganti sehingga case ini menjadi seperti ini gitu. Jadi ini kan case sederhana. OTT itu case sederhana, case yang sudah sebenarnya matang untuk kemudian membawa para pihak ke penyidikan dan penuntutan, Mas Reno. Baik, itu tadi terkait dengan penggeledahan, Pak Saud. Kita bahas yang lainnya terkait dengan pemanggilan Hasto Kristianto setelah ditetapkan sebagai tersangka. Di pemanggilan pertama, Hasto Kristianto ini kan tidak hadir begitu ya. Kemudian kemarin malam, juru bicara KPK Tessa Mardika bilang masih belum tahu waktu untuk pemanggilan berikutnya. Ini wajar tidak sih, Pak Saud, ketika untuk pemanggilan pertama tidak hadir, kemudian masih belum tahu lagi untuk pemanggilan kedua, kan jadi timbul asumsi jangan-jangan ini ada kong kali kong atau perjanjian antara pihak tersangka dengan pihak KPK. Iya, kita bisa saja berpraduga seperti itu. Saya bilang itu imajinasi kita juga tentang jangan disalahkan juga kalau kita berpikiran seperti itu. Tapi Mhm. dengan asumsi penyidik itu cuma 100 orang, kemudian mereka terbatas resource-nya. Kalaupun dia bilang begitu, nggak bisa. Ini case sudah menjadi perhatian publik, which is itu menjadi prioritas. Yang menurut Mhm. saya, ya mereka harus memprioritaskan kasus ini. Kalau umpamanya katakan, oh karena alasan sesuatu, kita bikin laporan dulu, kita lengkapi dulu, lapor dulu pimpinan, bicara lagi strategi berikutnya. Ini kan sudah hand on semuanya di dalam tim penyidik di Satgas, bahwa case ini akan ada langkah-langkah berikutnya. Ya mereka penyidik juga harus menggunakan imajinasinya dong.
kalau nanti begini ini gini, kalau ini begini begini, kalau dia begini. Jadi artinya ada dinamika aksi reaksi yang harus diantisipasi kalau memang mereka punya apa yang kita sebut sebagai penegakan hukum dengan pasti, adil, dan kemudian tidak punya konflik of interest. Jadi ini Hmm. tolong ditunjukkan kepada publik. Sekarang Mas Reno nanya saya ke situ kan karena kita kan selalu berkata jangan-jangan kan. Iya, iya. Ya, oh makanya ini penyidik. Takutnya gitu kan. Iya, jangan-jangan takutnya. Ini penyidik ini harus segera memakai imajinasinya supaya jangan ini apa nama terasosiasi atau terinterferensi atau terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran karena case ini sangat high profile person, yes of course, ya kan high profile person yang menurut saya ini jadi prioritas. Sampingkan aja yang lain supaya cepat. Kemudian kalau memang mau ditahan, ditahan. Kalau memang kemudian prosesnya itu di dalam masuk tahap kedua lebih cepat sehingga kemudian disidangkan dan seterusnya seperti yang saya bilang selama ini juga sama Mas Reno karena penerimanya itu sudah berada di luar sekarang kan ya kan Mhm. jadi artinya tidak menutup kemungkinan Hasto juga akan apa namanya kalau free trialnya dilakukan ya dia harus menerima sebuah hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat untuk pemberantasan korupsi. Jadi sekali lagi apa yang dipikirkan masyarakat di luar tentang case ini itu memang itulah namanya bagian dari check and balance. Jangan yang Hmm. penting itu kan nggak boleh menuduh, nggak boleh. Kalau bicara kita menganalisis beyond imagination dari penyidik, jangan dianggap juga penyidik di KPK lebih pintar dari kita yang di luaran ini, belum tentu juga kan. Oke, Hmm. dia menguasai formil materialnya, tetapi hukum itu kan simple. Hukum itu kan kalau dia tidak jadi pasti kita tanda tanya, hukum itu tidak bermanfaat kita tanda tanya, hukum kalau tidak adil itu kita pasti tanda tanya, ya kan? Hmm. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan tiga hal tadi itu kan menyelimuti kasus ini gitu. Jadi sepanjang case ini belum inkrah di pengadilan suatu saat, ya kita akan memperdebatkan kasus ini terus, termasuk soal politisasinya, termasuk soal kenapa kemudian pergantian rejim ke rejim baru ini diselesaikan. Ya itulah cara kita menegakkan hukum di negeri ini. Nggak heran Mas Reno, kita dapat indeks persepsi korupsi 34, khusus menegakkan hukum kita dapat angka 24 dari 100 sampai 100. Ini akan Hmm. menambah image komunitas internasional ya yang menilai indeks persepsi korupsi itu menjadi lebih eh, kok mereka tidak punya prioritas, ya kan gitu kira-kira. Hmm. Oke, Pak Saud, kemarin ketika konferensi pers kepada awak media begitu dan saya kembali dengarkan lagi tadi, juru bicara KPK Tessa Mardika ketika ditanya oleh awak media soal kenapa ini terlalu lama 14 hari, kemudian terkait dengan berbagai isu yang menyelimuti atau berada di sekitar kasus Hasto dan juga Harun Masiku ini, jubir KPK Tessa Mardika bilang membiarkan itu beredar di publik begitu. KPK hanya fokus untuk penyelesaian hukumnya. Apa sebetulnya tujuan membiarkan itu beredar di publik, tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, tidak ada membenarkan, tidak ada menyalahkan? Ya, itu kan sebenarnya kan boleh dibilang bahwa itu bagian dari check and balance yang dia maksudkan biarkan berita itu berada di publik. Hmm. Tetapi kita tidak berada di ruang hampa, penyidik juga pasti mendengar lah itu. Nggak mungkin dia nggak dengar. Karena kan Hmm. juru bicara tidak bagian dari penyidik itu juga kan. Jadi Hmm. artinya penyidik juga pasti sudah memperhatikan hal itu. Kalau kita masih memakai format undang-undang KPK yang lama, saya nggak ngerti situasi di dalam kayak apa sekarang Ya. siapa yang menghandle siapa, bagaimana pimpinan bisa mengarahkan mereka. Saya nggak ngerti mekanisme sistemnya di sana sekarang saat ini. Tetapi apa yang dimaksudkan mungkin itu biarkan jadi milik publik, ya memang itu tugas kita untuk mengkritisi ini. Itu tugas kita Hmm. untuk membuat kemudian apa yang kita anggap sebagai pembangunan hukum atau politik hukum dan seterusnya, ya itu juga berada di pihaknya penguasa saat ini. Jadi artinya jangan dibiarkan pemberantasan korupsi itu seperti menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Jangan lupa penegakan hukum itu efisien dan efektif. Dan ya bagaimanapun ini harus prioritas, ya kan? Karena sudah menyangkut bagaimana yang berikutnya di dalam indeks persepsi korupsi itu kaitan dengan demokrasi. Ini kan Hmm. kaitannya dengan demokrasi karena waktu itu kan kaitannya dengan pergantian tata waktu, posisi di parlemen dan seterusnya. Jadi ini mengkaitnya itu kepada banyak hal dikaitkan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Yang menurut varietas demokrasi, saya katakan tadi, kita dapatnya 25. Jadi 1 poin di atas cara kita menegakkan hukum. Jadi 24, 25 cara kita menegakkan hukum dan menegakkan demokrasi. Nah ini yang maksud saya,
Ya, kita harus memantau ini sampai kemudian case ini inkrah sehingga kemudian keadilannya datang. Gitu Mas Reno. Pak Saud, saya penasaran juga, ketika sudah tersangka sejak tanggal 24 Desember 2024, tetapi Hasto ini tidak dilakukan penangkapan dan lebih lanjut lagi dilakukan penahanan, apakah ini hal yang wajar, Pak Saud? Hal yang normal terjadi bagi KPK? Ya, itu ada style yang berbeda ya. Ada style yang berbeda dari periode ke periode karena di periode sebelumnya di jilid 5 itu kan mereka biasanya begitu TSK langsung dipamerkan ya kan. Yes, betul. Tunjukin walaupun disuruh membututin semua kamera kayak gitu. Nah, sekarang Hmm, kan mereka berubah kembali ke model yang seperti kita dulu. Iya kan, hmm, ya, saya dulu kan begitu. Kalau ingat Mas Reno, KTP itu kan lama, udah di TSK lama dulu, sampai kemudian ada tenggang waktu antara penahanan dengan kemudian nanti dilimpahkan ada tenggang waktu, sehingga hmm, penyidik ya oke jangan ditahan dulu, kita siapin dulu, nanti waktu kita tahan supaya memenuhi syarat sekian hari untuk kemudian kita limpahkan. Itu strategi para penyidik di situ dan penuntut. Karena di KPK itu penyidik penuntut itu kan ngeblend sebenarnya. Begitu ya. ekspos kan beda kalau di tempat lain. Jadi ada penuntut, ada penyidik di situ langsung, bro gimana bro? Ya jangan dulu deh, lengkapin dulu itu, nanti jangan tahan dulu. Nah ini kan kita nggak tahu sekarang di dalam kayak gimana gitu. Mungkin bisa Hmm, hmm, hmm. jadi jaksa penuntut yang akan melimpahkan itu juga, jangan dulu deh, kamu beresin dulu tuh supaya kita cepet. Nah diskusi-diskusi itu kan kita nggak pernah tahu seperti apa gitu. Jadi sekali Apakah lagi, ini bisa tidak jika ini disebabkan salah satunya mungkin terkait dengan tadi Anda katakan high profile person? ya bisa jadi seperti itu. Kalau tidak high profile person sebenarnya kan saya bilang ini kasusnya simple. Nggak Ya. ada kesulitan sebenarnya kalau mau menggeledah DPP waktu itu kan, yang Hmm, kemudian kaitannya dengan izin dewas dan seterusnya. Jadi sekali lagi inilah gambaran kalau menurut saya itu yang saya sebut di masa periode lalu, pentingnya kita mulai sekali lagi memberantas korupsi itu kita zero setting gitu. Ini akan terus nih loh. Nanti gantian rejim ini akan. maksudnya zero setting gimana, Pak? Zero setting itu kita menganggap nih dinolkan dulu semua, terus kemudian kita melihat sesuatu itu jauh ke depan gitu, ya kan? Ya kalau Hmm, kalau kalau kita bicara mau zero setting, ini banyak banyak uang yang triliunan kok daripada uang yang diberikan kayak begitu, sehingga kemudian lawyernya mengatakan dia bukan penyelenggara negara, ya nggak bisa begitu karena korupsi itu menyangkut banyak hal, tidak hanya kejublian negara, tidak hanya dia pegawai penyelenggara negara, swasta pun bukan penyelenggara negara pun, tapi kalau menyuap penyelenggara negara dalam hal ini yang dari KPU itu korupsi. Jadi maksud saya hmm, Mas Reno akan ada banyak perdebatan-perdebatan kalau kita nggak memiliki semacam zero setting yang menurut saya kita samakan dulu sama zero setting itu kan kita samakan pemikiran kita, ya kan? ya, Bagaimana kita bisa menganggap ini yang artinya begini loh, bahwa pemberantasan korupsi itu tetap akan ada prioritas, tetap hmm, akan ada efisiensi, tetap akan ada efektivitas dan seterusnya. Jadi kalau kita nggak memiliki pemikiran yang menzirokan setting kita, jadi kita nggak bicara, oh ini orang politik, oh ini karena lagi berkuasa, oh saya penyidik juga karena lagi dipengaruhi oleh pimpinan KPK yang baru. Zero setting itu Anda nolkan diri Anda, melihat hukum itu apa adanya. Itu yang paling penting gitu menurut saya. oke, Pak Saud. Karena tadi kita juga membahas salah satu asumsi begitu ya terkait dengan bisa jadi ada lobby-lobby, ada negosiasi dan seterusnya. Nah, saya ingin tahu pengalaman Pak Saud dulu 2015 sampai dengan 2019. Pernah tidak sih Pak Saud itu menghadapi suatu kasus besar begitu dan terkait dengan high profile person, kemudian Anda mendapatkan mencoba di lobby, mencoba di nego begitu, pernah tidak sih Pak? Dan kalaupun pernah, apa sih yang ditawarkan kira-kira? Untuk kemudian kita melakukan penindakan pada high profile person kan hampir semua mengalami itu ya kan. Kalau Hmm, nggak ada juga ancaman bom di rumah Pak Agus dengan Pak Laudi kan. Iya nggak? mhm. Emang itu orang gila itu yang ngantar bom di situ nggak juga gitu. Itu kan artinya sending apa mereka mengirim strong signal bahwa lu sekarang menangani ini tolong begini bla 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 gitu. Saya pribadi Hmm, tidak pernah mengalami seperti itu karena kebetulan saya berada bertempat tinggal di tempat yang sangat secure. Tetapi kalau kita bicara bagaimana orang mencoba lewat orang lain, benar-benar komunikasi, mencari-cari apa namanya counterbalance untuk kemudian supaya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka itu sinyal-sinyal itu kan kita bisa baca. Nggak mesti seorang hmm, bilang, jangan didalami ke sini dong.
dengan kita mencoba ada kunjungan ke resmi, ke KPK, itu kan semua sinyal-sinyal yang harus ditangkap oleh kita. Untuk melihat sesuatu itu nggak mesti harus sinyal yang besar. Semua Hmm, sinyal harus bisa Anda tangkap. Kalau semua sinyal itu banyak yang bisa saya interpretasikan sebagai upaya untuk apa namanya mencoba untuk kemudian agar penindakan menjadi terhambat. Tetapi kan kita kekuatannya bukan soal dibantah membantah itu. ya. Kekuatan kita adalah di buktinya. Kita nggak peduli orang mau bantah-bantah, nggak peduli. Orang mau bilang nggak ada, mana buktinya, udah biarin aja gitu ya kan. Tapi kekuatan bukti itu yang sebenarnya harus ditegakkan. Itulah yang artinya hukum itu, Mas Reno. Oke, baik Pak Saud Situmorang, kita nantikan bagaimana dinamika ke depan lebih lanjut terkait dengan penersangkaan Hasto Kristianto dan tentu terkait dengan pengungkapan Harun Masiku. Ini juga ke depan akan seperti apa, kita nantikan bagaimana dinamikanya. Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019, terima kasih sudah berbagi informasi dan berbagi sudut pandang di kesempatan kali ini. Saudara, itu tadi diskusi kita di pagi hari ini terkait dengan penggeledahan rumah Hasto Kristianto oleh KPK. Kenapa tidak segera ditahan dan juga ditangkap dan kemudian ditahan Hasto Kristianto oleh KPK meskipun sudah menjadi tersangka. Kita nantikan bagaimana dinamika ke depan dan saya juga penasaran bagaimana menurut Anda terkait dengan kasus ini. Saya tunggu di kolom komentar. Salam SCTV.